Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Yuzan Mahendra, BP 192321032. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah keamanan komputer dengan Bapak dosen Dr. Yuhendri Eskom Mkom. Di sini membahas mengenai keylogger. Langsung saja kita masuk ke slide presentasinya. Sini pendahuluan. Bidang keamanan komputer secara terus-menerus mengalami perkembangan luar biasa sebab teknologi informasi memiliki pengaruh yang semakin tinggi terhadap bagaimana kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan menikmati hiburan. Seiring dengan perkembangan itu, maka semakin besar pula ancaman-ancaman terhadap keamanan komputer kita, baik ancaman berupa fisik maupun non-fisik. Sedangkan kemajuan sistem informasi memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia, meski begitu aspek negatifnya juga banyak, seperti kejahatan komputer atau penyerangan yang berupa penyadapan data di jaringan komputer oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena kurang pengamanannya yang tepat maupun ketidaktahuan masyarakat. Adapun pengertian dari keylogger adalah salah satu jenis spyware yang memiliki kemampuan untuk memata-matai atau merekam ketukan keyboard yang bekerja secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pengguna komputer. Keylogger ini banyak dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencuri data-data penting seperti username, password, email, nomor rekening, dan lain-lain sebagainya. Adapun keylogger ini dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah keylogger perangkat keras, di mana keylogger ini lebih mudah dilihat oleh mata karena biasanya perangkat ini akan dipasang di antara konektor kabel keyboard dan port-port USB pada komputer. Adapun yang kedua adalah keylogger perangkat lunak, di mana secara umum keylogger ini bisa meniru sebuah API pada sistem operasi target yang memungkinkan untuk keylogger untuk merekam setiap keystroke yang dibuat. Adapun fitur-fitur pada keylogger adalah antara lain yang pertama, merekam semua situs yang dikunjungi ke dalam sebuah file pencatat atau log file, termasuk URL, potret layar, judul-judul halaman web, dan lain-lain. Yang kedua adalah melacak semua penekanan tombol di papan ketik di setiap aplikasi yang dijalankan di komputer yang diberikan password. Yang ketiga adalah menyimpan salinan email-email yang dikirim dan diterima sehingga kita dapat melihatnya secara seksama. Adapun cara kerja keylogger ini yaitu tergantung jenis keyloggernya. Misalkan jenis keylogger perangkat keras itu cara kerjanya yaitu misalkan dipasang di CPU atau di keyboard, sedangkan keylogger perangkat lunak biasanya memasang di komputer target tanpa perlu mendatangi komputer target. Jadi misalkan keylogger perangkat lunak ini target pelaku memasangkan kepada target tanpa target tahu, misalkan dengan misi dan lainnya. Adapun penelitian terkait dengan keylogger ini adalah yang pertama yaitu pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows yaitu pada tahun 2016. Yang kedua adalah implementation of malware detection service on Android yaitu 2016. Yang ketiga, investigating the keylogging threat in Android user perspective yaitu pada tahun 2016 juga. Adapun yang keempat, pencegahan keylogging menggunakan high accessibility virtual keyboard 2016. Yang terakhir, keyboard or keylogger security analysis of third party yaitu pada Android 2016. Adapun paper yang pertama adalah pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows. Metode penelitian yang dipakai yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga analisis dan perancangan, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian sistem. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah yang pertama, antivirus lokal dan luar tidak mampu menemukan spy agent. Hanya antivirus yang berjenis firewall yang mampu mendeteksi adanya koneksi ilegal dari dalam sistem. Yang kedua yaitu dengan menginstalasi firewall tambahan akan mengurangi bahaya dari serangan virus atau spyware yang tidak bisa deteksi oleh antivirus. Adapun paper yang kedua adalah implementasi of malware detection service on Android. Metode penelitian yang dipakainya yaitu yang pertama studi literatur, analisa kebutuhan sistem, implementasi, pengujian sistem,
Ya, adapun hasil yang didapat yang pertama adalah Android Scanner berbasis Android berhasil dibangun dan memindai file. Yang kedua, Android Scanner berhasil mendeteksi malware pada tahap-tahap pengujian, baik menggunakan metode Kaspersky atau APG, di mana sistem berhasil memindai aplikasi yang tidak terinfeksi malware. Yang ketiga, pikiran tiga adalah Investigating Delogging Threat on Android User, di mana metode penelitian dipakai yaitu pembangunan aplikasi KBS Checker. Yang kedua, perekrutan peserta survei. Yang ketiga, penginstalan KBS Checker dan pengumpulan data dari perangkat peserta. Adapun hasil penelitian yang didapat yang pertama yaitu penggunaan perangkat untuk pengguna lebih banyak untuk web browsing atau mengecek dan mengirim email, aktivitas medsos dibandingkan aktivitas perbankan. Jadi dalam hasil penelitiannya yaitu penggunaan media sosial itu lebih banyak dibandingkan aktivitas perbankan dan email. Yang kedua adalah perlu adanya edukasi kepada end user terkait serangan keylogger, dan hal ini terwujud dengan menambah instrumen keamanan yang memiliki instruksi dan sederhana. Adapun paper yang keempat yaitu pencegahan keylogging menggunakan high accessibility virtual keyboard. Metode penelitian yang pertama yaitu menggunakan tata letak keyboard yang umum diketahui atau QWERTY untuk mendukung high accessibility. Yang kedua, mengadopsi teknik random space tata letak keyboard untuk meningkatkan keamanan. Adapun yang ketiga, menggunakan fungsi hash berdasarkan random number generator pada algoritma pembangunan keyboard virtual. Dapat kita lihat pada gambar ini yang gambar pertama yaitu QWERTY layout, ini adalah yang biasa. Yang kedua, figur random layout, ini merupakan random dari QWERTY. Yang ketiga adalah QWERTY with random space. Jadi ini diberikan spasi untuk pembuatan random. Adapun yang keempat adalah ini adalah gambar atau struktur yang akan diajukan. Adapun hasil dari penelitian itu adalah yang pertama, tata letak keyboard yang diusulkan mengurangi 50% kemungkinan untuk menebak dengan benar kunci input dan koordinat titik sentuh. Yang kedua, tata letak yang diusulkan untuk keyboard virtual ditambahkan secara acak, bertukar kunci yang mendekatkan secara vertikal dengan QWERTY yang ada dengan ruang acak untuk dua dimensi. Hal ini dapat memberikan accessibility dan keamanan yang tinggi secara bersamaan. Adapun paper yang kelima yaitu Keyboard for Keylogger Accessibility Analysis of Third-Party Keyboard on Android, di mana metode penelitiannya adalah pembangunan aplikasi yang nantinya akan difungsikan sebagai keylogger. Yang kedua, penerapan aplikasi keylogger dan pengujian kelayakan. Yang ketiga, menganalisa tingkat keefektifan scanner antivirus dalam mendeteksi aplikasi keylogger. Yang keempat, menganalisa potensi perilaku keamanan dari 139 aplikasi keyboard pihak ketiga yang tersedia di Google Play Store. Hasil penelitiannya yang pertama, aplikasi pengujian yang dibuat dapat mengumpulkan input penekanan tombol pengguna dengan fitur bawaan yang disediakan Android. Aplikasi ini dapat menerima data pengirimkan karakter sebagai yang diketikkan oleh pengguna. Adapun yang kedua, penerapan aplikasi keylogger menunjukkan bahwa dari 100 situs yang diuji, data pengguna 81 web berhasil diperoleh, termasuk institusi keuangan bank. Jadi dari 100 aplikasi yang diuji, dari 100 web 81-nya berhasil diperoleh, termasuk institusi keuangan. Yang kelima yaitu hasil penelitian yang ketiga yaitu aplikasi keylogger berhasil lulus proses peninjauan aplikasi Google dalam beberapa jam meskipun fungsinya berbahaya. Yang keempat, hasil penelitiannya, scanner Android tidak efektif dalam mendeteksi aplikasi keylogger yang dibuat. Ini merupakan tabel dari penelitian terdahulu perbandingannya, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Jurnalnya yang pertama, Investigation of the Keylogger Threat in Android User Perspective, diteliti oleh Fadli Mohsen, Emmanuel Bello Ogonu, dan Muhammad Sehab 2016. Yang kedua, pencegahan keylogging menggunakan High Accessibility Virtual Keyboard, yaitu oleh Park Google, Chai Yong-gok, dan Yosen 2016. Terus, Keyboard for Keylogger, sebuah analisa keamanan untuk aplikasi keyboard pihak ketiga pada Android oleh Cho Jung-sung, Cho Gwen-hoon, dan Kim Hyung-sik
pada tahun 2015. Terus pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows yang telah saya jelaskan tadi juga, yaitu oleh Mulki Indana Zulfa Irfan Subianta pada tahun 2016. Terus implementasi layaknya deteksi malware pada Android, yaitu implementasi kelayakan deteksi malware pada Android, yaitu oleh Muhammad Habibi, Setia Juli Ismail, dan Anang Sularsia pada tahun 2017. Ini merupakan diagram fishbone-nya, yaitu identifikasi dan pencegahan keylogin dengan virtual keyboard, terus layanan deteksi malware pada Android, pengujiannya menggunakan antivirus AVG, terus yang ada security analysis third party keyboard on Android, itu menggunakan antivirus scanner, dan situs web menggunakan aplikasi keylogger aplikasi, terus review risiko Google Play. Terus ada high accessibility virtual keyboard, ini metodenya menggunakan hash random space layout, yang mana yang sebelumnya menggunakan QWERTY layout atau flexible size. Ada investigasi ancaman keylogger user X security, itu modeling dengan menggunakan developer behavior. Ya, dapat kita lihat ini adalah diagram fishbone-nya. Referensinya adalah ini Asep, Saifullah Billy, Fabiello, dan Haniolis ke Zero Tulem MEPA 2017. Ini adalah referensi dari jurnal-jurnal yang saya buat tadi. Oke, mungkin sekian hasil PowerPoint saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.